Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andri Ibrahim dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan materi yang akan saya sampaikan adalah tentang penghimpunan dana, produk dan jasa bank syariah, penghimpunan dana. Ya, kita akan mulai. Nanti jangan lupa absen ya. Jangan lupa untuk kelas C, D, dan kelas A yang perbankan syariah. Jangan lupa absen di jam 3. Lanjut. Ini adalah sumber-sumber dana bank syariah. Dari mana sih bank syariah itu mendapatkan dana? Pertama dari pemilik modal ya, pemegang saham, di sini modal. Kemudian dari dana pihak ketiga atau disebut DPK ya, yang berupa simpanan. Ya, itulah disebut dengan penghimpunan dana. Dengan akad giro, ya, produknya ada giro, tabungan, dan deposito. Ini adalah produk-produk dari penghimpunan dana. Untuk giro ada akadnya al-wadiah, titipan, kemudian mudharabah. Jadi ada dua ya, akad untuk giro dan tabungan, yaitu al-wadiah dan mudharabah. Ya, kemudian deposito hanya satu, mudharabah, karena di sini untuk deposito itu akadnya akad komersil ya. Kalau wadiah akad tabaruk, kebaikan ya. Yang membedakannya wadiah itu tidak ada bagi hasil ya. Kalau mudharabah ada bagi hasil. Tapi biasanya untuk biaya administrasi wadiah lebih murah ya. Biasanya sekitar 2.000 gitu ya. Potongan-potongan administrasinya. Nah, itu biaya penyimpanan lah ya. Tapi kalau mudharabah karena resikonya lebih tinggi ya, mudharabah itu jadi biaya administrasinya lebih tinggi, biasanya 11.000 ya, di atas 10.000 ya untuk di bank-bank syariah. Deposito juga sama dia, tapi kalau deposito itu tidak bisa diambil kapan aja ya, dananya misalkan berjangka 3 bulan, 6 bulan. Kalau yang giro dan tabungan bisa diambil kapan aja. Kalau tabungan bedanya dengan giro, kalau giro tidak ada maksimal penarikan dan bisa menggunakan biliet, cek dan biliet. Sedangkan tabungan itu tidak bisa dengan cek dan biliet tapi dengan ATM ya, dan ada maksimal 1 hari transaksi, ada yang 25 juta ya. Dana pihak ketiga, ini juga bisa dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunai ya. Ini produk-produk di perbankan syariah juga. Ya, harusnya memang memanfaatkan ini ya. Jadi perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional adalah di sini ya. Kalau di bank syariah dimungkinkan adanya pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunai. Tapi kalau wakaf tunai biasanya di sini pengelolaannya lebih ke BMT ya. Jadi BMT juga fokusnya di wakaf tunai. Jadi wakaf yang wakaf tunai itu wakaf yang tadinya berupa tanah, bangunan gitu ya, tapi karena ada orang yang asalnya tidak punya wakaf, tidak punya tanah, tidak punya rumah, maka dia mewakafkan uangnya. Nah, itu disebut wakaf tunai ya, atau wakaf uang. Lanjut, ini produk pengerahan dana perbankan syariah, bentuk-bentuk simpanan ya, produk-produk pengerahan atau produk-produk simpanan ya. Ada current account, rekening giro, disebut current account ya kalau di perbankan istilahnya. Ini prinsip al-wadiah. Kemudian investment account. Nah, itu di investment account atau di ini akadnya mudharabah karena di sini dana deposito itu akan diinvestasikan oleh perbankan. Kemudian ada saving account, ini tabungan. Ya, prinsipnya bisa mudharabah, bisa wadiah ya. Kemudian special investment account. Ini rekening untuk proyek-proyek khusus. Misalkan ini bisa juga deposito bentuknya ya, atau misalkan ke sukuk bisa ya. Biasanya ini kalau di perbankan tidak terlalu ada di sini produknya, tapi produknya lebih ke yang sekuritas ya, dana sekuritas, dimana menjual belikan kayak BNI sekuritas ya, Mandiri sekuritas. Itu memperjualbelikan saham, memperjualbelikan sukuk ya. Sukuk itu kan proyek pendanaan untuk membiayai satu proyek gitu ya, itu sukuk sebutnya. Kemudian simpanan zakat, infak, sedekah, bank sebagai amilin ya, bank sebagai pengelola ya, dimungkinkan, dibolehkan ya.
Terutama untuk dana-dana ta'wid, dana denda ya. Kemudian denda di sini ta'wid, bisa juga ta'wid itu denda-denda dari para nasabah bisa dimasukkan ke infak. Kemudian dari nasabah juga biasanya ada apakah nasabah akan berzakat, berinfak melalui bank itu, maka dan akan disalurkan ke kalau zakat ya ke 8 asnaf ya. Infak sedekah bisa disalurkan ke yang belum membutuhkan ya, berupa qad hasanah. Jadi akadnya qad ya, qad hasanah ya. Qad hasanah. Nah, qad hasanah berupanya ya. Lanjut. Nah, ini susunan struktur organisasi ya. Di sini ada dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas harian. Ya, di sini ada nasabah penyimpan, shareholder, ada nasabah peminjam. Ini beberapa produknya. Bank di sini ada shareholder di sini. Ini sebagai DPK di sini ya. DPK di sini, daerah DPK ada dana pihak ketiga dari nasabah ya. Dari ini yang menghasilkan return, ini menghasilkan dana pihak ketiga ya, penyimpan di sini return. Untuk yang penyimpan di sini ada giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, deposito khusus, simpanan zakat sedekah yang bank sebagai amilin. Kemudian untuk yang peminjam atau pembiayaan, ini ada akadnya bagi hasil, ada mudharabah, musyarakah, kemudian akadnya jual beli, murabahah, bai istisna, bai salam. Sudah bisa membedakan ya bai istisna dan bai salam. Bai istisna itu pesanan yang barangnya belum jadi, bai salam itu pesanan yang barangnya sudah tinggal kirim ya. Kalau istisna harus dibikin dulu ya, kayak beli rumahnya belum jadi ya, itu bai istisna. Dan bisa kalau bai istisna uangnya nanti di belakang, kalau bai salam uangnya di depan gitu ya. Perbedaan bai salam dengan bai istisna, tapi sama-sama jual beli. Murabahah itu jual cicil ya. Sewa ada ijarah, muntahya bitamlik, ijarah mausufah fi dhimmah. Bai tajir itu sama ya, cicil ya. Kemudian ada jasa. Di sini jasa kafalah, penangguhan, hiwalah, juga ja'alah itu bonus, wakalah perwakilan ya. Jadi ini berupanya fee dapatnya ya, fee. Kemudian ada administrasi yaitu qad hasan tadi ya. Tadi dari mana qad hasan? Dari sini dananya. Dari mana zakat ini? Zakat ya. Nah, jadi dana zakat, infak, sedekah itu disalurkan ke qad hasan ya. Lanjut. Nah, ini mekanisme pengarahan dana perbankan sehari bentuk-bentuk simpanan ya. Data ada current account berupa giro, kemudian saving account, investment account, special investment account, dan zakat di sini. Nah, ini simpanan ya, berupa penghimpunan dana, kemudian penyaluran dana ya tadi bentuk perbankan, ada pembiayaan investasi jangka panjang, modal kerja jangka panjang, jangka pendek, pembiayaan sektor pertanian, pembiayaan jangka perdagangan jasa konstruksi, pembiayaan penyelamatan proyek yang rugi ya. Ini penyaluran dana-dana dari sini. Ini dana-dana ini dari sini disalurkannya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya gitu ya. Kemudian tujuan konsumtif bisa ya, untuk masyarakat yang ingin beli mobil, beli rumah, konsumtif ya. Beli motor bisa ke perbankan melalui murabahah gitu ya. Kemudian atau musyarakah mutanakisah bisa ya. Akadnya banyak. Kemudian pembiayaan dengan prinsip al-ajar wal umulah ya, pre-based service. Kemudian pembiayaan al-qad al-hasanah di sini untuk yang tadi ya, ini khusus yang ini ya. Jadi qad hasanah itu pinjaman tanpa ada kelebihan ya. Jadi murni ini tabarruk. Qad hasanah itu ya, tabarruk atau dalam rangka kebaikan kepada umat. Kemudian sewa skema proses sistem bunga ya. Ini yang sistem bunga. Nah, ini wilayah sektor moneter, ada persaingan luar negeri, tingkat inflasi luar negeri ya, persaingan dalam negeri, ada bunga simpanan. Ini bentuknya bunga ya. Kalau bunga peminjam membayar sejumlah, karena akadnya qad ya. Kalau bunga akadnya satu qad, tapi ada kelebihan. Ini yang diharamkan ya. Ini yang diharamkan. Kemudian sumber dana dari modal equity, investor, sahibul mal. Nah, ini store modal, kemudian ini misalkan di saham ya. Nah, semua bank syariah sekarang
Untuk yang BUMN ya, Bank BRI Syariah, BNI, Mandiri Syariah, itu sudah IPO ya, Initial Public Offering, artinya sudah terbuka, artinya sahamnya bisa dijual belikan di IDX, Indonesian Stock Exchange. Jadi kita bisa beli ya saham-saham Bank Syariah, dan kalau kita beli saham maka kita disebut sebagai investor ya. Kita beli saham BRI Syariah misalkan, dan itu naik ya kemarin karena ada merger, itu jadi naik sekitar 11.000 kalau nggak salah ya untuk BRI Syariah, karena BRI Syariah sebagai entity survivornya ya, jadi sebagai entity yang bertahan, sedangkan BSM dan BNI Syariah nanti akan bergabung ke BRI Syariah. Jadi BRI Syariah sahamnya naik nih sekarang ya. Nah, yang beli saham itu disebut investor, dan kalau dalam bahasa syariahnya sahibul mal ya, sahibul saham di sini. Bank sebagai musyarik atau partner atau juga mudarib ya, akan mendapatkan bagi hasil, dan investor akan mendapatkan dividen. Dividen itu keuntungan yang dibagi setiap tahun ya, dividen itu ya. Atau bisa juga dari capital gain ya, capital gain atau jual beli saham ya. Capital gain itu dimana ada keuntungan dari jual beli saham ya, itu capital gain. Kalau rugi disebut capital loss, kalau untung disebut capital gain ya. Kemudian ini nih bagi hasil user, nah ini dunia usaha ya. Bank menyalurkan dana yang dari investor, dari DPK ya, dari pihak ketiga ya, itu akan disalurkan ke end user atau dunia usaha, ke masyarakat ya, dalam bentuk pembiayaan. Dari penyaluran dana ini, dari pembiayaan ini menghasilkan bagi hasil, return ya, bukan hanya bagi hasil, return, keuntungan juga, margin dan sebagainya ya, atau fee juga ya, fee atau dari kafalah, dari hiwalah mendapatkan imbalan fee ya. Skema al-wadiah yadomanah ya. Kalau yadomanah itu titipan itu boleh disalurkan bank untuk kepentingan bisnis ya. Kalau yad amanah tidak boleh, karena ada dua ya wadiah itu, wadiah yadomanah, wadiah amanah. Kalau yang akadnya yadomanah yang sering dipakai perbankan, dana titipan itu bisa disimpan di bank, kemudian bank itu menyalurkan ke dunia usaha, dan penghasilannya akan diberikan ke bank, dan ini hanya memberi bonus ya, dan bonusnya pun tidak wajib. Jadi si nasabah ini hanya akan diberi bonus, tapi bonusnya pun tidak wajib diberikan bank. Itu ya. Jadi contohnya kalau kita mau nitipin barang atau uang 10 juta, tapi si yang dititipinnya dipakai nih 10 juta itu boleh kalau ya ada mana, tapi nanti keuangan si 10 juta itu harus ada ketika mau diambil gitu aja lah gitu. Sama si nasabah harus ada, tapi nasabah tidak mendapatkan keuntungan apa-apa ya. Boleh dapat bonus, boleh ya. Jangan dikasih bonus kalau untung gitu ya. Ini sifat dari wadiah yadomanah. Nah, ini profit sharing atau bagi hasil ya. Ini ada mudharib, bank sebagai mudharib, nasabah sebagai sahibul mal, memberikan pembiayaan, menyimpan uangnya, kemudian mendapatkan return atau bagi hasil ya dari bank. Karena bank dana yang diberikan ini, fundingnya diberikan, disalurkan ke nasabah yang ini, nasabah peminjam mudharibnya. Jadi ada dua skema ya. Kalau skemanya tadi penghimpunan dana, yang jadi sahibul mal adalah nasabah dan bank sebagai mudharib. Tapi kalau bank yang sebagai penyaluran dana, distribusi dana, bank sebagai sahibul mal dan nasabah sebagai mudharib. Gitu ya. Profit sharing sebagai karakter dasar perbankan syariah. Ya, ini merupakan bagi hasil atau profit sharing itu merupakan bagian dari ciri khas perbankan syariah. Ya, di mana ada bagi untung dan harusnya juga ada bagi rugi kalau benar-benar itu bukan kerugian dari nasabah. Ya, jadi kalau nasabahnya itu misalkan sekarang nih lagi pandemi, si nasabah
yang diberikan pembiayaan oleh bank menagih kerugian ya. Siapa yang mau ya? Karena hampir semua sekarang UMKM rugi ya. Perusahaan rugi, harusnya perbankan itu ada bagi rugi. Karena ini force majeure ya. Force majeure itu di mana keadaan yang tidak bisa diprediksi dan semua tidak bisa dihindari. Kalau misalkan ada bencana gempa bumi misalkan, sehingga dari gempa bumi ini rugi ya, perusahaannya jadi rugi gitu ya karena tutup dan sebagainya, maka itu disebut force majeure dan harusnya bank itu harus bagi rugi ya, harus bagi rugi ya, kerugiannya dibagi. Tapi kalau kerugian itu murni karena kelalaian nasabah, yaitu ya, tidak ada bagi rugi ya, itu karena bank syariah itu memang harus realistis juga bank syariah itu ya, gitu ya. Jadi ini prinsip perbankan syariah, bagi hasil dan bagi rugi ya. Akarnya ada mudharabah, musyarakah ya. Kerjasama musyarakah ya di sini. Nanti boleh bertanya di forum ya kalau tidak mengerti. Kemudian skema musyarakah, ini nasabah punya finansial aset. Nah, ini bagi kerjasama ya. Jadi ada project misalkan, projectnya sebesar 1 miliar. Projectnya mau bikin rumah lah ya, atau ini konsumtif ya, misalkan yang konsumtif deh. Projectnya konsumtif, nanti kita akan bahas yang produktif. Yang konsumtif misalkan saya mau bangun rumah 1 miliar, saya cuma punya 200 juta, kurang 800 juta, maka saya mengajukan pembiayaan ke bank. Bank, saya mau bangun rumah kurang 800 juta, maka bank setuju nih 800 juta, maka saham si rumah ini yang usaha project ini, yang rumah lah yang konsumtif ini punya punya nasabah sebesar 20%, punya bank 80% kan sahamnya. Kemudian ada akad musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah itu adalah artinya ada janji, ada wa'ad di sini. Karena setiap akad itu ada wa'ad, janji. Bank syariah berjanji dan nasabah berjanji, dua-duanya berjanji. Bank syariah berjanji akan menjual yang 80% ini ke nasabah secara cicil. Dan nasabah pun berjanji akan membeli rumah itu, saham yang 80% yang milik bank syariah dengan cara cicil. Dengan per bulan. Maka disepakati bahwa tiap bulan kepemilikan yang 80% ini berangsur-angsur akan dibeli oleh nasabah dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Itulah musyarakah mutanakisah ya. Jadi musyarakah mutanakisah itu menurut saya adalah akad yang bisa multi transaksi ya. Bisa ditransaksi konsumtif dan produktif ya. Jadi ini sangat keren sekali, akad musyarakah mutanakisah atau MMQ disingkatnya. Bank mendapatkan keuntungan dari jual beli ini kan. Jadi bank ini mendapatkan keuntungannya dari menjual sisa yang 80% ini. Ya, yang 80% ya, kepemilikan 80% dijual itu dapat keuntungan dari keuntungan dari sana ya. Ini ya. Nanti boleh kita bahas yang produktif ya. Kalian cari, nanti saya akan tugaskan ya, itu tugas. Cari bentuk-bentuk implementasi akad musyarakah mutanakisah untuk yang produktif dan yang konsumtif ya di perbankan. Lanjut yang mudharabah. Nah, kalau mudharabah skemanya adalah kalau nasabah sebagai sohibul mal maka 100%. Bank sebagai mudharib, seperti deposito lah ya. Deposito kan atau misalkan ada satu project nasabah memberikan pembiayaan 100% dan bank sebagai mudharib. Tapi kalau bank sebagai sohibul mal yang memberikan pembiayaan ke nasabah, ini dibalik ya, misalkan untuk UMKM lah. Misalkan ada kalian punya usaha, saya punya usaha fotokopian misalkan ya, fotokopiannya mau dibikin startup misalkan ya, mau dibikin startup dan butuh modal ya, misalkan modalnya 100 juta. Nah, bank memberikan dana 100 juta kepada nasabah. Nah, berapa tahunan nih? Oh ya, cuma 2 tahun deh. Oke, 2 tahun.
nanti bank akan memberikan keuntungan dibagi hasil dengan modalnya tadi ya, dikembalikan. Sehingga nanti selama 2 tahun itu nasabah akan berusaha untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh Sohibul Mal, keuntungannya dibagi 2 gitu ya. Yaitu dengan jangka waktu berapa tahun proyeknya, karena kan ini berusaha proyek ya. Proyek itu berarti kan ada tidak selamanya, hanya misalkan 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana kalau proyeknya beres 1 tahun? Harus segera diselesaikan. Boleh ya, kemarin ada beberapa fatwa juga pendapat, misalkan di dalam proyek itu 2 tahun. Karena kan kalau usaha itu tidak bisa diprediksi ya. Misalkan saya mau bikin fotokopiannya 100 juta tadi, fotokopiannya saya akan bikin startup dengan aplikasi. Saya prediksi misalkan 2 tahun deh mendapatkan keuntungan 2 tahun. Tapi 1 tahun, baru 1 tahun sudah dapat untung. Udah jalan 1 tahun itu proyek saya nih, proyek pembuatan fotokopi startup ini ya. Ya langsung dibagi. Ya, ini menurut pendapat yang paling sahih, yang paling benar ya. Jadi jangan sampai nunggu dulu lah. Nunggu dulu 2 tahun karena masih ada waktu 1 tahun. Jadi si uangnya yang tadi 100 juta dengan plus keuntungannya diputarkan lagi. Ah itu bahaya. Bahaya ya. Nah, ini yang bisa jadi tidak syariah itu ya. Jadi kalau si mudharib atau pengelola keuangan itu merasa sudah punya untung, maka kembalikanlah meskipun belum sampai kontraknya beres ya. Itu ya. Nanti boleh bertanya ya tentang mudharabah, pendanaan mudharabah. Pertanyaan dasar pertama, bagaimana pengolahan dana mudharabah dilakukan? Ya, jawabannya pemisahan total antara dana mudharabah dan dana pihak ketiga lainnya termasuk harta mudharib harus dipisahkan ya. Jadi yang akan dibagi itu murni dari modal ya. Kemudian pencampuran dana mudharabah dan sumber lainnya ya harus dicampurkan ya. Pertanyaan kedua, bagaimana return bank syariah dibandingkan dengan return bank konvensional? Lebih rendah, sama saja, lebih tinggi. Yang pasti return bagi bersifat fluktuatif ya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan konvensional ya. Return ini bisa jadi kalau konvensional sudah ditetapkan di awal kan keuntungannya. Misalkan keuntungan 15%. 15% ini kan bunga lah. Saya mau 1 tahun bunganya 15% lah. Ya. Mau rugi mau untung pokoknya 15%. Bank mintanya. Gitu kan? Sehingga ini bisa merugikan. Bagaimana kalau misalnya untungnya hanya 10%, berarti 5%-nya ditanggung oleh si mudharib. Kan ini tidak adil ya. Sehingga kalau di bank syariah sistemnya tidak pasti keuntungannya. Ya, jadi sifatnya fluktuatif, ketidakpastian. Karena yang namanya dunia usaha tidak pasti. Ya, betul ya. Jadi inilah yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dimanapun ya bisnis ini harus dipahami bahwa tidak ada bisnis yang memberikan keuntungan secara pasti, tidak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan saya berani menjamin bisnis ini akan memberikan keuntungan 20%, itu berarti dia hoax ya. Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin ya. Tapi bisa diprediksi, bisa, sangat bisa diprediksi. Tapi tidak ada yang bisa 100%. Ya, ada dengan cara-caranya nanti dengan prediksi. Oh, ini predictable. Karena ekonomi itu predictable, hanya prediksi, ramalan. Ramalan itu ada yang mendekati. Jadi ada metode yang mana yang sampai mendekati, tapi tidak ada yang 100% sama. Gitu ya. Jadi sifatnya fluktuatif. Yang dibagi lah itulah. Kalau keuntungannya kecilnya, baginya kecil. Kalau keuntungannya besar, baginya besar. Gitu ya. Itulah prinsip perbankan syariah dengan akad mudharabah. Akad mudharabah ya. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana bank syariah menetapkan return bagi para nasabah penyimpan giro tabungan A? Nah, ini tabel pembagian pendapatan revenue sharing sebelum zakat dan pajak. Ya. Lihat contoh profit, nanti saya akan kasih ya. Saya akan kasih beberapa ini Excel-nya, metode bagi hasil untuk nanti besok minggu depan kita akan hitung ya. Kita ada hitung-hitungan tentang bagi nisbah, pembagian nisbah. Jadi nanti akan tugas mungkin minggu depan aja ya, kita akan menghitung bagi hasil untuk tabungan, giro dan deposito ya.
revenue sharingnya, berapa sih keuntungan yang akan dibagi untuk produk-produk biro tabungan dan deposito baik perbankan maupun nasabah. Nanti minggu depan ya akan saya bagikan tabelnya. Oke, tapi perhitungannya minggu depan, tapi tabelnya mungkin saya akan bagikan di e-kuliah hari ini, hari Senin ya. Dan nanti juga untuk hari Sabtu ya, kelas C, dan untuk yang hari Rabu kelas perbankan syariah kelas A. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk slide pertama ini. Boleh nanti kalian bertanya di forum ya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.